Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita dapat kembali lagi berjumpa pada program Jalan-Jalan Islami persembahan TVRI Kalimantan Timur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammadin SAW. Semoga nantinya kita tentu mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, seseorang dalam menjalani kehidupan membutuhkan yang namanya ilmu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan dengan ilmu itulah menjadikan dirinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah selamatkan. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di Pondok Pesantren An-Nur, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita akan melihat kegiatan pembelajaran ilmu kepada para santri yang bisa kita ambil hikmah dari pertemuan nanti. Bagaimana kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren An-Nur? Mari kita ikuti. Pendidikan Islam berkembang serta dapat dipelajari oleh umat Islam pada umumnya. Tentunya tidak terlepas dari peran sebuah lembaga yang mendidik serta mengajarkan pendidikan secara khusus, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren telah ada di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi sebuah tujuan pendidikan bagi umat Islam pada khususnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dan menjadi sebuah wadah guna mengajarkan generasi muda Islam untuk memahami Islam secara keseluruhan yang berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hikmah. Mungkin kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai sesuatu atau seseorang melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Bukan hanya nggak mungkin, Allah telah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarbasu, berhati-hatilah kalian. Jadi kita seorang hamba nggak boleh menduakan cinta kita kepada Allah untuk makhluk. Kalau kita mencintai makhluk harus karena Allah. Kalau kita mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarbasu, hati-hati. Pondok Pesantren An-Nur merupakan lembaga pendidikan Islam yang mendidik serta memahamkan kepada para peserta didik atau santriwan dan santriwati untuk disiplin dalam tatanan dan aturan Islam sejak usia remaja, sehingga generasi muda Islam akan terdidik dengan kaidah-kaidah Islamiyah. Itulah kata Rasulullah, siapa yang ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus tahu dengan ilmu. Nah, siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dua-duanya tadi, dunia akhirat, dunia bahagia, hidup kaya, hidup senang, hidup mewah, mati masuk surga, maka dia harus punya ilmu. Salah satu ilmunya adalah iman dan takwa. Nah, itu yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi kita dapat belajar banyak dari
Setiap ini baru satu perkataan sahabat, sahabat saja luar biasa perkataannya, apalagi perkataan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa. Oke Ustadz, bisa jelaskan nih Ustadz, kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren An-Nur ini dimulai dari jam berapa nih Ustadz, dan kemudian berakhir dari jam berapa? Kebetulan di pondok kita ini kan ada dua kegiatan, ada kegiatan dia sekolah madrasah, ada kegiatan pondok. Jadi untuk kegiatan madrasah itu dimulai dari jam 7, dia sekolah sampai jam 2 lewat. Kemudian kegiatan pondok itu dimulai setelah sholat asar. Jadi kegiatan habis sholat asar itu anak-anak akan membaca surah-surah pilihan. Biasanya yang dibaca itu surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Yang kita tekankan di sini adalah nanti yang akan dipakai oleh anak-anak ini keluar nanti. Seperti kita didik anak kita untuk ngajinya, tajwidnya harus pas. Nanti kalau keluar bisa jadi imam untuk yang laki-lakinya. Untuk yang perempuannya mungkin nanti jadi bisa mimpin yasinan, ibu-ibu atau di majelis taklim. Jadi hal-hal yang kami tekankan itu seperti di sini imam itu santri, yang jadi bilal santri, yang jadi khotib itu santri, yang sudah memang digembleng dididik ilmu Qur'annya, ilmu tajwidnya sudah pas. Itu yang kita tekankan di sini untuk persiapan nanti kalau keluar bisa dipakai di masyarakat. Nah, yang kebetulan pondok kami ini kami tekankan yang jauh dulu, karena yang dekat-dekat di sini mereka kan ada bisa PP pulang pergi dan bisa mengikuti kegiatan di sini. Tapi yang kita tekankan itu yang jauh, karena banyak yang dari Sangatta, dari Bontang, dari Muara Wahau, ada dari Jantur, bahkan ada dari NTB. Anak kita 2 orang dari NTB. Alhamdulillah untuk kegiatan di sekolah kan guru-gurunya sudah dari luar sudah memadai. Mungkin untuk di pondok itu agak kurang pengawasan, karena kita untuk pengawas di Putra itu kan hanya mungkin saya dengan istri saya. Mungkin nanti kita bentuk lagi alumni-alumni rencana itu untuk membantu dalam pengawasan. Untuk pembelajaran alhamdulillah guru-guru alhamdulillah ada yang tidur di sini, ada 4 orang guru yang tidur di sini sekaligus mengawas. Nah, itu sangat membantu untuk perkembangan pendidikan di pondok pesantren ini. Ya, untuk pemerintah kami memang untuk pendidikan dinas ini memang karena lembaga pendidikan memang ada pemerintah. Cuman kita belum pernah sama sekali melihat dari pemerintah itu mampir ke pondok kami di sini. Mungkin sekiranya ada dari pemerintahan yang kira-kira berkunjung ke tempat kami, bisa melihat keadaan di pondok kami, mungkin bisa membantu dari pembangunan di pondok pesantren ini agar lebih maju ke depannya. Harapan kami pondok ini dapat berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan pondok, pimpinan oleh almarhumah Ibu Hajah Nur Asyikin binti Hashimi. Mudah-mudahan pondok ini terus bisa bermanfaat bagi agama, bagi bangsa. Pondok Pesantren An-Nur yang memiliki sejumlah santri dan santriwati mulai dari tingkat sanawiyah hingga tingkat aliyah menanamkan disiplin pembelajaran mulai pagi hari hingga pada malam harinya dan menjadikan para santri wajib disiplin untuk mengikuti setiap mata pelajaran pada setiap harinya. Para santri yang ada pada Pondok Pesantren An-Nur ini berasal dari berbagai kalangan yang ada pada wilayah Kalimantan Timur pada umumnya, menjadikan sebuah kondisi Islam dengan latar belakang berbeda, namun bersatu dalam sebuah kewajiban menurut ilmu yang menjadi sebuah tuntunan wajib bagi umat Islam pada umumnya. Pelajaran serta bidang studi Islami yang diajarkan pada Pondok Pesantren An-Nur ini memiliki khasanah tersendiri dari mata pelajaran khusus Islam seperti tafsir Quran, muhadharah, usul fikih, serta pelajaran lainnya, dan dilengkapi mata pelajaran ekstra seperti pencaksilat dan sepak bola. Siapa namanya?
Haris ya. Nah, Ya. Haris, boleh tahu berapa lama sudah mondok di Pondok An-Nur nih? Alhamdulillah sudah 1 tahun. Tahun ya. Ya. Nah, untuk kegiatan di sini Haris mengikuti dengan senang kah? Alhamdulillah senang. Senang ya. Kemarin mondok di sini disuruh orang tua kah atau keinginan pribadi? Insya Allah keinginan pribadi. Keinginan pribadi ya. Ya. Nah, harapan sendiri Haris terhadap Pondok An-Nur nih apa nih? Harapan saya semoga Pondok An-Nur ini, apalagi ada audisi Liga Santri, saya berlatih sungguh-sungguh demi membanggakan kedua orang tua dan madrasah. Untuk harapan santriwan dan santriwati, yaitu semoga dengan sekolahnya di sini menjadi orang yang lebih baik dan membanggakan kedua orang tua. Iya. Teman-teman atau kakak-kakak yang masih pengen menuntut ilmu keagamaan, marilah kita sama-sama menuntut ilmu di pondok pesantren. Setelah di pondok pesantren mana, yang penting bisa masuk ke pondok pesantren, termasuk di pondok pesantren An-Nur. Tempat belajar yang memadai, hunian asrama putra dan putri, serta fasilitas lainnya yang menyatukan dalam wadah pada pondok pesantren ini menjadikan para santri semangat dalam menuntut ilmu serta belajar secara maksimal dan istiqomah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa namanya? Ayu Nur Fitri. Ayu ya. Berapa lama sudah Ayu mondok di sini? Sekitar 3 tahun, mau 3 tahun. Mau 3 tahun ya. Saat ini kelas berapa? Kelas 12. 12 ya. Nah, gimana nih perasaan Ayu di Pondok Pesantren An-Nur nih? Ya, bahagia, Senang ya? senang banget. Nah, kemarin mondok di sini disuruh orang tua kah atau keinginan sendiri nih? Iya, disuruh orang tua. Disuruh orang Kebetulan tua ya? saya juga kan pindahan. Nah, Jadi karena orang tua ada tahu tempat sini loh, jadi ya dimasukkan di sini. oke. Nah, berarti apa nih harapan Ayu terhadap Pondok Pesantren An-Nur nih? Harapannya sih Pondok Pesantren An-Nur ini makin dikenal banyak orang, makin maju, makin sukses. Nah, untuk Ayu sendiri bisa sampaikan nggak kepada teman-teman yang mungkin nonton untuk mondok di Pondok Pesantren? Untuk teman-teman yang mau mondok, ya mondok ke sini. Di sini seru, banyak temannya, banyak kegiatan, ekstrakurikulernya juga banyak. Manfaatnya kita makin banyak tahu tentang agama, makin paham, makin ngerti. Semangat serta perjuangan dari para santri guna menimba ilmu agama menjadikan keseharian pada pondok pesantren ini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Baca apa? Buku pantun Nasya. Cita-citanya dalam rangkaian. Nah, ilmu tajwid itu masak apa, Cil? Ini masak apa nih? Teteh. Sudah Pembelajaran yang dimulai pada siang hari hingga pada malam harinya diterapkan pada disiplin yang mendidik para santri guna menjadikan kondisi pada pondok pesantren An-Nur tetap istiqomah dalam keberadaannya. Dia pakai songkok haji terus kemana-mana. Di atas ada air wudhu di atas.
Pemirsa Jalan-Jalan Islami di Pondok Pesantren An-Nur, untuk malam hari ada kajian pembelajaran tentang tafsir kandungan Al-Quran dan juga mengaji bersama. Mari kita ikuti bagaimana pembelajaran di malam hari di Pondok Pesantren An-Nur. Dalam perjuangan untuk mencapai sebuah tatanan yang berkesinambungan, proses pengajaran dari sebuah pondok pesantren sangat diperlukan bagi terciptanya tujuan serta menjadikan setiap generasi muda Islam dapat terdidik dengan istiqomah, berperilaku Islami, dan berakhlak mulia, hingga dapat menjadi sebuah harapan di tengah masyarakat Islam pada umumnya. Pondok Pesantren An-Nur akan tetap istiqomah dalam proses belajar mengajar, serta mendidik dan mengajarkan ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan adanya para guru dan pengajar yang akan terus berkesinambungan dalam disiplin pendidikan, memicu semangat dari para santri untuk tetap dalam pembelajaran Islami yang menjadi tuntunan dalam masa yang akan datang. Jadi sejarah berdirinya Pondok Pesantren An-Nur itu diawali dari berdirinya pendidikan An-Nur, itu tepatnya kurang lebih tahun 1975. Pertama didirikan di Teluk Lerong. Jadi almarhum Ibunda Haji Nur Asyikin Hashimi, beliau mendirikan pendidikan majelis taklim. Kemudian karena permintaan masyarakat, akhirnya beliau mendirikan madrasah. Setelah berdiri dan seiring dengan berkembangnya pembangunan di Teluk Lerong, maka pendidikan itu akhirnya tidak bisa lagi di sana. Akhirnya dipindah ke sini, itu kurang lebih mulai tahun 1995. Namanya sebuah organisasi ya pasti ada kendala. Yang pertama ya masalah finansial atau dana. Jadi selama ini, dulu waktu almarhum masih hidup, memang beliau yang menghandle semua dana. Kita sih berharap karena lahan kita kan masih luas, kita berharap nanti mungkin ada bantuan dari pemerintah bisa mengembangkan pondok kita, atau dari stakeholder, ada dari masyarakat atau dari donatur yang artinya ingin menginvestasikan hartanya untuk akhirat. Kan ini harta yang nyata kan yang akan dibawa mati. Jadi salah selama ini kan persepsi orang bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Padahal harta itu bisa dibawa mati. Ya caranya dengan disedekahkan, ditanamkan di dalam jalan Allah. Sebetulnya hampir tidak ada perbedaan, sama aja sebenarnya kan. Cuman memang mungkin kalaupun bedakan, kita ada dua. Jadi sesuai dengan visi misi kita, artinya mewujudkan siswa yang beriman, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Tentu kan misinya pertama kita menanamkan pendidikan dan keimanan sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi paginya formal, belajar seperti biasa karena kita ada lembaga madrasah sanawiyah setingkat dengan SMP dan ada madrasah aliyah setingkat dengan SMA, sehingga kemudian sorenya setelah selesai formal tadi dilanjutkan dengan kegiatan pondok. Harapan kami sebenarnya sangat sederhana, artinya apa yang didapatkan di sini bisa diterapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya dan apa yang didapatkan itu menjadi berkah dan mencetak generasi-generasi yang Islami, yang Qurani, yang tentunya berakhlakul karimah. Itu yang kita tidak terlalu ingin menonjolkan diri, kita lebih ke dalam, artinya bagaimana keimanan betul-betul dikuatkan, kecintaan kepada Rasulullah betul-betul dikuatkan, setelah itu bisa diterapkan, diamalkan dalam hari-hari.
Baik, perhatikan. Nanti kita akan jelaskan. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan agama Islam pada setiap generasi muda menjadi hal yang pokok bagi setiap tujuan sebagai jembatan untuk menciptakan pengetahuan dalam berperilaku Islami. Biasanya kalau orang bersumpah itu Pondok Pesantren An-Nur menjadi sebuah tujuan untuk pendidikan bagi generasi muda Islam hingga masa yang akan datang, serta sebagai implementasi ajaran Islam sehingga dapat diamalkan oleh setiap santri. Berarti kita harus benar-benar Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki aturan serta tatanan yang menjadi jati diri bagi setiap umatnya, yang salah satunya mewajibkan untuk menuntut ilmu. Ini menguatkan. Innal insana apa artinya? Sesungguhnya. Pondok pesantren merupakan wadah yang menyediakan pendidikan Islam dan mendidik generasi muda untuk istiqomah dalam menuntut ilmu serta pengetahuan Islam. Demi masa Pemirsa Jalan-Jalan Islami, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ilmu yang tidak memerangi kemungkaran adalah ilmu yang hampa. Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang benar hanya bisa didapatkan dengan belajar dan menuntut ilmu agama. Dan pondok pesantren adalah tempat yang tepat dan indah untuk belajar dan menuntut ilmu agama. Seperti di Pondok Pesantren An-Nur, di mana para santri dan santriwati sangat menikmati kegiatan pembelajaran di pondok pesantren hingga menjadikan dirinya sebagai santri-santriwati yang beriman, berakhlakul karimah, dan bermanfaat bagi dirinya dan agama, nusa, dan bangsa. Dan sampai jumpa pada jalan-jalan Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu iman? Illalladzina amanu. Iman itu bisa diibaratkan sebagai ilmu. Ilmu. Dengan ilmu orang bisa menembus keimanan. Dengan ilmu. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam.